Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa kembali lagi memuji memuliakan nama Tuhan pagi hari ini. Semua siap memuji memuliakan nama Tuhan, amin. Kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, membawa pujian kami, membawa penyembahan kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami memuji memuliakan nama Engkau, kuasa-Mu turun ke atas kami. Amin. Mari kita sama-sama katakan. Namanya Tuhanku, Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Mari sama-sama katakan. Engkau yang termulia
dahsyat Tuhan. Kami mau tinggi Engkau lebih lagi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan Kau kirimkan anak-Mu Tuhan Yesus yang satu-satunya untuk menyelamatkan setiap dari kami ya Bapa. Tuhan kami mau serahkan Tuhan waktu ini Tuhan, hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih dalam lagi ya Yesus. Because you deserve it all Lord. You are worthy God. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Oh we worship you. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan
Halo, selamat pagi SLCC dan kepada semua saudara-saudara yang akan mengikuti ibadah online pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita hampiri tata Tuhan dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami mau mengingat dan memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib, anugerah terbesar buat umat manusia, buat diri kami dan semua makhluk di bumi. Terima kasih Tuhan untuk Jumat Agung ini. Dan berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Supaya setiap orang yang mendengar firman ini dimanapun saja kami berada. Kami mengalami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ada di hari Jumat, beberapa hari sebelum hari Paskah kebangkitan Kristus. Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Kristus Yesus di kayu salib. Dan khusus pagi hari ini, saya mengambil tema, Yesus Kristus adalah kurban teragung, kurban teragung. Nah, kenapa itu kurban? Mari kita sama-sama belajar mengenai kurban. Ya, saudara-saudara, kurban itu menjadi satu pattern, menjadi satu pola, menjadi satu kebiasaan, menjadi suatu kegiatan untuk pendamaian dengan Tuhan. Kurban itu ada di dalam perjanjian lama dan juga di perjanjian baru, yaitu melalui Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan itu, bahwa di dalam Alkitab kita, kurban itu tidak bisa terpisahkan dalam hubungan Allah dengan manusia. Dalam hubungan manusia mencari Allah, dalam hubungan manusia berdamai dengan Allah, kurban tidak bisa dipisahkan. Betapa pentingnya kurban itu. Jadi kurban tidak bisa dipisahkan dalam iman orang percaya kepada Tuhan. Nah, apa itu kurban? Kurban berasal dari kata kurban dalam bahasa Ibrani. Jadi dalam bangsa Ibrani sudah terbiasa memberikan kurban. Dalam bahasa Inggris dipakai kata sacrifice. Sehingga kurban itu adalah suatu persembahan yang sudah dikuduskan. Atau something made sacred. Something made secret. Nah, apa maksud daripada kurban itu? Dalam bangsa Ibrani, dalam pengenalannya akan Tuhan, mereka memberikan kurban. Apa itu kurban? Maknanya apa? Nah, makna dari kurban adalah ada suatu worship, penyembahan. Ada penyembahan kepada Tuhan dengan membakar kurban. Lalu juga mengucap syukur atas perlindungan, pertolongan Tuhan. Mereka membakar kurban. Lalu juga pertobatan. Mereka waktu melakukan kesalahan, bangsa Israel waktu melakukan kesalahan, mereka bertobat lalu memberikan korban. Lalu juga pada waktu mereka mau mengadakan permohonan kepada Tuhan, pada waktu mereka berperang lalu mereka memohon pertolongan Tuhan, mereka membakar korban. Jadi korban itu punya makna, yaitu ada penyembahannya, ada pengucapan syukurnya, ada pertobatan dari segala dosa-dosanya, dan menaikkan permohonan-permohonan pribadi. Itulah makna dari korban. Nah, di dalam kitab suci Alkitab, korban itu sudah ada, bahkan di dalam Kejadian pertama pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3. Mari kita perhatikan. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan. Ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Di ayat selanjutnya, ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ini adalah proses bagaimana manusia pertama jatuh dalam dosa. Waktu manusia pertama itu digoda oleh ular.
Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu dia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi pada waktu mereka jatuh dalam dosa, pada waktu mereka tidak taat, sehingga mereka digambarkan dengan tahu diri mereka telanjang, padahal sebelumnya juga telanjang. Tetapi waktu mereka tahu dirinya telanjang, lalu mereka berusaha menutupi ketelanjangannya dengan membuat cawat dari daun pohon ara. Menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Perhatikan dua kata kerja, menyemat dan membuat. Menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Jadi ada usaha manusia untuk menutupi dosanya. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mereka berusaha dengan melakukan cara-cara untuk menutupi dosanya. Sampai hari ini manusia selalu berusaha dengan segala cara untuk menutupi dosanya. Nah, di ayat 8 kita baca lagi, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Apa yang kita pelajari di sini? Pada waktu kita jatuh dalam dosa, pada waktu kita tidak taat pada firman Tuhan, pada waktu kita tidak taat pada Tuhan, maka biasanya kita menghindarkan diri dari Tuhan. Kita nggak suka hal-hal yang rohani. Kita bersembunyi dari Tuhan. Kita lari dari Tuhan. Kita bersembunyi dari hal-hal yang rohani. Kita bersembunyi menjauhkan diri dari gereja. Kita bersembunyi menjauhkan diri dari persekutuan umat Tuhan. Kita bersembunyi dan melarikan diri dari kelompok komunitas orang percaya. Tetapi Tuhan selalu inisiatif. Tuhan yang mencari, di manakah engkau? Apakah Tuhan tidak tahu Adam di mana? Adam dimanapun Adam dan Hawa bersembunyi, Tuhan pasti tahu. Karena Tuhan maha tahu. Kalau sudah tahu, kenapa dia nanya, di manakah engkau? Karena Tuhan mau ada respon dari kita. Nah, saudara-saudara yang beribadah pada pagi hari ini, Tuhan itu mencari saudara, mencari saya. Tetapi Tuhan itu, Tuhan tahu, Dia maha tahu kita dalam kondisi apa. Tetapi kita harus melangkah. Di manakah engkau? Kita harus menjawab panggilan Tuhan. Kita harus inisiatif, kita harus proaktif menghampiri Tuhan. Jadi saya mengajak saudara pada waktu ibadah ini, mari kita inisiatif mendatangi Tuhan. Karena Dia sedang mencari kita. Ayat selanjutnya, Kejadian 3 ayat 21. Lalu Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Pada waktu mereka tahu diri mereka telanjang, menggambarkan mereka tahu bahwa mereka sudah berdosa, mereka mencoba menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi nggak bisa usaha manusia. Dan bagaimana menutupi ketelanjangannya? Hanya Tuhan yang bisa. Dengan apa? Membuat pakaian dari kulit binatang. Untuk manusia dan untuk istrinya, lalu mengenakannya pada mereka. Siapa yang mengenakannya? Tuhan. Memang mereka nggak bisa pakai baju sendiri? Bisa. Tetapi kenapa Tuhan yang mengenakannya? Tuhan yang melakukannya. Untuk dosa nggak bisa dengan usaha manusia. Dosa hanya bisa ditebus dengan pekerjaan Tuhan. Manusia mencoba menutupi dengan cawat, membuat cawat dengan menutupi dengan pohon ara. Nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa mengenakannya, kulit binatang. Pertanyaannya, pada waktu Tuhan mengenakan kulit binatang, berarti kan binatang diambil kulitnya. Pada waktu, bukan bulunya. Kalau domba diambil bulunya, domba masih hidup. Tapi kalau binatang diambil kulitnya,
maka sisanya daging dan darah. Darah keluar dari bawah kulit. Jadi sebenarnya ada korban darah untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Jadi saudara, peristiwa pengorbanan darah di Taman Eden pada manusia pertama itu menunjukkan korban yang harus dilakukan untuk menutupi dosa, untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Dan itu terjadi di Taman Eden. Saudara bisa nangkap bahwa korban darah, pengorbanan darah, harus ada yang dikorbankan, harus ada yang disembelih. Itu bahkan sejak kejatuhan manusia pertama kali di Taman Eden. Karena pada waktu itu Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Binatangnya pasti mati, binatangnya disembelih. Lalu Tuhan yang mengenakannya, Tuhan yang memasangkannya, Tuhan yang memakaikannya. Jadi Tuhan yang berinisiatif, Tuhan yang bertindak. Camkan ini korban pertama di dalam Alkitab. Korban darah pertama. Nah, mari kita lanjutkan di Kejadian pasal 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini. Iblis pada waktu itu digambarkan dengan ular. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan kau akan meremukkan tumitnya. Ini bicara apa? Ini bicara soal pada waktu itu permusuhan antara keturunan si ular itu, iblis itu, dan keturunan perempuan itu. Kenapa disebut keturunan perempuan? Kenapa tidak disebut keturunan Adam? Padahal Israel itu menganut laki-laki dominasi laki-laki. Abraham memperanakan Ishak. Ishak memperanakan Yakub. Yakub memperanakan, tidak disebut istrinya. Dalam silsilah Yesus cuma ada 5 wanita yang disebut. Ya. Kemudian Rahab, Tamar, Ruth, kemudian Betsheba, kemudian Maria. Sisanya laki-laki semua. Esther tidak disebut dalam silsilah Yesus. Maria tidak disebut dalam Maria Magdalena tidak disebut dalam silsilah Yesus. Hanya ada 5 perempuan, dominasi laki-laki. Di dalam Alkitab, kenapa disebut keturunan perempuan ini? Keturunannya, keturunan perempuan ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Nah, bicara keturunan perempuan ini adalah bicara tentang Yesus Kristus yang akan datang. Karena semua manusia di bumi ini pasti ada benih laki-laki. Benih laki-laki dan benih perempuan. Maka timbullah manusia. Kecuali pribadi Yesus Kristus yang tidak ada benih laki-laki. Karena dia dikandung dari Roh Kudus. Maka digambarkan bahwa nanti Yesus Kristus itu dia akan meremukkan tumitnya di kayu salib. Tetapi Yesus meremukkan iblis dengan kepalanya. Ular kalau diremukkan kepalanya sudah mati. Ya. Dan pengorbanan Yesus adalah tumitnya di kayu salib. Dia remukkan. Saudara-saudara, gambaran Kejadian 3 ayat 15 ini jauh ribuan tahun yang akan datang. Firman Tuhan sudah diucapkan bahwa nanti keturunanmu akan bertemu dengan keturunan perempuan ini. Dan keturunanmu akan meremukkan tumitnya. Tetapi keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Itu menggambarkan Yesus Kristus di kayu salib. Diremukkan tumitnya, tapi mengalahkan iblis. Nah, saudara-saudara, mari kita lanjutkan ayat berikutnya, yaitu Kejadian 4 ayat 3 sampai 5. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi Kain memberikan apa persembahannya? Hasil tanah. Mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai apa? Korban persembahan. Jadi Kain memberikan dari hasil ladangnya. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Berarti ada darah enggak dicurahkan? Ada, karena disembelih binatangnya, lemak-lemaknya, darah dicurahkan. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tuhan menghargai korban dari penyembelihan hewan atau pada waktu itu anak domba, ya domba.
anak sulung kambing dombanya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Sama-sama memberikan korban, Kain memberikan dari hasil ladang, tapi Habel memberikan dari anak domba, kambing dombanya. Dan itu berarti ada darah yang dikorbankan. Persembahan Habel yang diterima. Nah, kita melihat ada runutan bahwa korban darah itu menjadi jalan untuk diberikan kepada Allah. Menjadi solusi untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa. Menjadi korban, menjadi hubungan kepada manusia kepada Allah yang dilakukan oleh Kain dan Habel. Dan Habel memberikan dari korban darah. Mari kita lihat kisah Abraham. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Jadi waktu Tuhan minta Ishak anaknya yang sulung dipersembahkan, Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit. Perhatikan kata malaikat Tuhan. Kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu dia berfirman, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Kepadaku. Jadi ini siapa malaikat Tuhan ini? Apakah Gabriel yang datang kepada Maria? Hai Maria, kau adalah wanita yang berkenan di hati Tuhan. Siapa malaikat ini? Apakah ini Gabriel? Apakah ini Mikael? Malaikat ini adalah Tuhan sendiri. Dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka ini adalah prainkarnasi Yesus. Katanya, karena engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Bukan kepada Allah, kepadaku. Berarti sebenarnya Tuhan Yesus sendiri sebelum datang sebagai manusia, dia menghampiri Abraham pada waktu dia mau menyembelih anaknya. Tapi waktu itu stop, jangan lakukan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Dan Abraham menamakan tempat itu Tuhan menyediakan. Ini asal kata Yehova Jireh. Siapa yang menyediakan? Tuhan. Siapa Tuhannya? Yesus Kristus. Prainkarnasi Yesus Kristus. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan tunggal kepadaku. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Siapa ini yang ngomong? Malaikat Tuhan ini bukan Gabriel, malaikat yang tadi. Tuhan sendiri yang bicara. Aku bersumpah demi diriku. Biasanya manusia bersumpah demi siapa? Manusia biasanya bersumpah, aku bersumpah demi Tuhan. Kan gitu. Tapi kalau Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Saudara, berarti yang bicara sama Abraham ini adalah malaikat Tuhan, adalah Yesus Kristus. Prainkarnasi Yesus. Yesus sudah ada dalam perjanjian lama. Ribuan tahun sebelum dia datang sebagai bayi Yesus. Saudara harus paham ini. Jadi korban itu berkenan kepada Yesus Kristus. Dengan memberikan korban domba. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Kata aku, ini menunjukkan bahwa Tuhan punya otoritas. Ini otoritas Tuhan, bukan otoritas malaikat. Malaikat itu hambanya Allah. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi siapa yang bicara sama Abraham? Malaikat Tuhan. Siapakah itu malaikat Tuhan? Kalau melihat otoritas dan wibawanya, ini adalah Tuhan sendiri. Siapakah Tuhan ini? Dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Maka itu adalah Allah Putra, yaitu Yesus Kristus yang muncul berkali-kali.
Jadi sebenarnya Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah itu adalah Alfa dan Omega yang sudah ada dulu, jauh sebelum segala ciptaan ada. Bahkan pada waktu ciptaan diciptakan, bahkan waktu Abraham disuruh memberikan korban Ishak, sampai hari ini dan yang akan datang. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sempurna. Jadi waktu dia menyaksikan sendiri bagaimana Abraham mau menyerahkan anaknya, lalu ditahan, jangan. Itu ada domba yang terikat, dia yang dikorbankan. Maka domba itu yang disembelih. Perhatikan bahwa sembayang itu adalah atau worship atau penyembahan itu adalah memberikan korban. Sekarang kita masuk di dalam kitab Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai 5. Ini adalah peristiwa di saat-saat Tuhan ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan oleh bangsa Mesir. Berapa tahun lamanya perbudakan itu? 400 tahun lebih, 4 abad lebih diperbudak di Mesir. Wow, sangat lama. Nah, pada waktu ini adalah momen-momen terakhir untuk terjadinya deliverance, pembebasan dari perbudakan Mesir. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba. Menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Selalu disebut anak domba, anak domba, anak domba. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangga yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, gak boleh bercela, berumur setahun kamu boleh ambil domba atau kambing. Jadi meskipun ada kambing tetapi selalu disebut anak domba, anak domba, anak domba. Mari kita lihat ayat 12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir aku akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Perhatikan pada waktu itu dewa-dewa Mesir itu banyak. Mereka pada sembayang kepada dewa-dewa Mesir. Tetapi Tuhan mau show of force, menunjukkan kekuatannya. The power of God, Tuhan akan menunjukkan kuasa Allah, kuasa dirinya. Bahwa aku akan menunjukkan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Wow, luar biasa. Ya. Ada kaitannya dengan darah anak domba dan menjatuhkan hukuman kepada semua Allah di Mesir. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Nah, jadi saudara-saudara, pada waktu itu perintah Tuhan jelas. Setelah 400 tahun menjadi budak, selama 400 tahun gak ada harapan. Selama 400 tahun tidak punya masa depan. Selama 400 tahun benar-benar tersiksa. Selama 400 tahun keturunannya tidak punya masa depan. Selama 400 tahun tidak ada solusi. Selama 400 tahun dalam penindasan. Selama 400 tahun tidak ada cahaya. Selama 400 tahun hidup dalam dosa kegelapan. Pada hari itu, pada malam itu, oleskan darah anak domba di ambang pintu rumahmu. Karena malam ini aku akan lewat. Dan semua rumah yang tidak ada darah anak domba akan mati anak sulung. Perhatikan gambar ini. Jadi diolesi darah anak domba di ambang pintu. Yang terpenting bukan siapa yang ada di dalamnya. Yang terpenting bukan siapa, suku apa di dalamnya. Tuhan tidak memandang suku apa di dalamnya. Tuhan tidak melihat siapa kaya, siapa miskin. Tidak penting siapa sehat, siapa sakit. Tidak penting pendidikan tinggi atau pendidikan rendah. Tidak penting status sosialnya apa. Tidak penting dia apa pejabat atau rakyat jelata. Tidak penting dia tinggi atau dia kecil. Tidak penting dia cantik atau jelek atau ganteng atau kurang ganteng. Tidak penting dia gemuk atau kurus. Tidak penting. Yang paling dilihat adalah ada darah anak domba enggak?
Kalau ada darah anak domba, selamat. Hari ini, apapun status kita, apapun suku kita, apapun latar belakang kita, apapun situasi kita, apapun background kita, apapun asal-usul kita, tidak terlalu penting di mata Tuhan. Yang penting ada darah anak domba enggak di ambang pintu. Karena Tuhan lewat, dia akan selamat. Malam ini adalah malam yang penentuan. Kalau sampai ada orang Israel balelo, dari sekian juta orang Israel, ada yang nakal, ada yang gak mau taat, dan dia gak mau kasih darah anak domba, dia juga mati, anak sulungnya. Sebaliknya kalau ada orang Mesir, dan dia taat memberikan darah, ikut-ikutan dia memberikan darah anak domba di sini, maka orang Mesir itu selamat. Kalau ada bangsa Filistin yang tinggal di situ, dan memasang darah anak domba di ambang pintunya, dia juga selamat. Jadi Tuhan tidak membeda-bedakan suku apa, Tuhan tidak membeda-bedakan latar belakang apa. Selama ada darah anak domba di ambang pintu, selamat. Dan peristiwa ini membuka jalan di mana pada malam itu terjadi ratapan tangis kepada orang-orang Mesir, di mana anak sulungnya mati, termasuk anak Firaun mati. Sehingga Firaun memberikan mereka keluar pembebasan. Darah Yesus Kristus membebaskan kita dari perbudakan dosa, dari perbudakan ekonomi, dari perbudakan apapun. Darah Yesus Kristus, dia punya kuasa menghidupkan, dia punya kuasa membebaskan saudara yang hari ini melihat atau beribadah pagi hari ini. The power of the blood of Jesus, kuasa darah Yesus Kristus, dia punya kuasa membebaskan. Apakah saudara ada yang terikat? Apakah saudara ada yang terikat hutang, terikat secara penyakit, terikat dengan kebiasaan buruk, terikat dengan kuasa kegelapan? Darah anak domba membebaskan dari segala perbudakan. Itu sebabnya Yohanes pada Yohanes pasal 1 ayat 29 di dalam kitab Perjanjian Baru, pada waktu Yohanes melihat Yesus, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Jadi Yesus Kristus itu adalah korban sejati, korban agung, korban yang teragung. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus Kristus tidak menghilangkan korban yang sudah menjadi tradisi atau kewajiban di Perjanjian Lama, tetapi Yesus Kristus menyempurnakan dan melengkapi korban Perjanjian Lama menjadi korban Perjanjian Baru, di mana dirinya menjadi anak domba yang disembelih satu kali dan untuk selama-lamanya. Jadi peristiwa hari ini kita merayakan Jumat Agung adalah hari pembebasan buat saudara dan saya. Nanti kita berdoa supaya kita minta Tuhan membebaskan kita dari belenggu-belenggu yang mengikat kita. Kuasa darah Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah yang disembelih. Dia tidak meniadakan, sekali lagi dia tidak meniadakan pemberian korban pada Perjanjian Lama, tetapi dia menyempurnakan dan melengkapi sehingga kita tidak perlu lagi memberikan korban Perjanjian Lama. Satu kali dia menjadi korban, Tuhan sendiri, malaikat Allah yang berkata kepada Abraham, "Jangan sembelih anak itu karena sebenarnya akulah nanti yang akan disembelih." Dan itu menyelamatkan seluruh dunia. Karena dia Tuhan, bukan domba binatang. Dia Tuhan dan kuasanya menyelamatkan seluruh dunia. Saudara dan saya. Roma 5 ayat 6 dan 10. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Betapa sakralnya dan pentingnya Jumat Agung hari ini dan sepanjang tahun, di mana kita mengingatkan kematian Kristus di kayu salib menjadi jalan pembebasan buat kita dari perbudakan dosa, keterikatan dosa.
Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dengan demikian kita tahu bahwa kita sudah didamaikan dengan Allah oleh darah Yesus. Matius 26 ayat 28 mengatakan, sebab inilah darahku, kata Yesus. Darah perjanjian atau darah covenant yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jumat Agung ini mengingatkan kita darah yang dikorbankan untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Karena Allah itu Esa dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi Yesus telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia dengan mengorbankan dirinya di kayu salib. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal menjadi korban bagi kita semua, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 1 Yohanes 4 ayat 10, sebab inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, bukan kita yang mencari Allah sama seperti Adam dan Hawa tidak mencari Tuhan. Tetapi Allah yang mengasihi kita dulu, yang telah mengutus anaknya sebagai korban di kayu salib, menjadi jalan pendamaian bagi dosa-dosa kita. Karena itu hari ini kita belajar Yesus Kristus itu adalah korban teragung. Dengan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, itu membuka jalan bagi kita supaya kita bisa menyembah kepada Allah Bapa, bisa sembahyang, bisa beribadah kepada Allah Bapa, kepada Allah yang benar. Kita juga bisa mengucap syukur kepada Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan. Saudara dan saya mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan, mari mengucap syukur. Tetapi kita gak perlu bakar korban lagi karena korbannya sudah satu kali dan selama-lamanya Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus kita bisa mengucap syukur kepada Allah. Kita juga bisa bertobat atas segala kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Minta ampun di hadapan Tuhan. Dan ingat, tidak peduli statusmu seperti apa, selama ada darah anak domba, maka kamu diselamatkan. Maka kita bertobat menjadi jalan pertobatan kita karena darah Yesus Kristus itu. Lalu kita juga bisa menyampaikan permohonan. Tuhan bebaskan aku dari belenggu ini. Tuhan lepaskan aku dari belenggu itu. Tuhan lepaskan aku dari belenggu penyakit. Tuhan lepaskan aku dari belenggu hutang-hutang. Tuhan lepaskan aku dari belenggu setan. Tuhan lepaskan aku dari belenggu kebiasaan-kebiasaan buruk. Tuhan lepaskan aku dari belenggu kesusahan ini. Semuanya bisa karena kuasa darah Yesus Kristus membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Membebaskan kita dari perbudakan dosa yang mematikan. Mari kita bangkit berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Pada hari ini, pada waktu Jumat Agung ini, Yesus Kristus adalah korban yang teragung. Dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, kitab Imamat, dan seterusnya sampai Perjanjian Baru. Dan kitab Wahyu menggambarkan darah Yesus Kristus di kayu salib. Membuka jalan kita diperdamaikan dengan Allah. Mari kita kembali menyembah kepada Tuhan. Kita juga kembali mengucap syukur kepada Tuhan. Kita bertobat atas segala kesalahan kita. Dan kita menaikkan permohonan-permohonan kita kepada Tuhan. Dan saudara punya akses kepada Allah Bapa karena pengorbanan Kristus. Bagi Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini atau ikut ibadah ini. Dan Bapak Ibu ingin kembali kepada Yesus, Sang korban teragung. Mari kita berdoa. Ikutin saya berdoa. Tuhan Yesus, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Dan aku mengakui
bahwa Engkau adalah Tuhanku dan Juru Selamatku yang sudah mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Aku memberikan hidupku kepadamu, aku mengakui dengan mulutku dan percaya dengan hatiku. Ampuni semua dosa-dosaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Saudara-saudara, imani kuasa darah Yesus membebaskan saudara. Apapun yang mengikat dan membelenggu saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan diri kita untuk melakukan perjamuan kudus mengenang kematian Kristus di kayu salib. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur buat pengorbananmu, Maha mulia dan terindahkan Yesus. Maha mulia dan terindahkan Yesus. Saudara sudah siap, sudah memegang roti dan anggur, mari kita siapkan hati kita dulu, kita periksa hati kita. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu makan roti dan minum dari cawan ini. Mari kita berdoa, memeriksa hati kita. Kalau ada kesalahan kita minta ampun kepada Tuhan. Ada dosa-dosa kita akui di hadapan Tuhan. Kalau ada orang yang menyakiti hati saudara, saudara harus ampuni orang itu. Forgive dan forget. Mari kita periksa hati kita terlebih dahulu. Saudara-saudara, mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya dan dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah roti yang atasnya kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, mari makanlah. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur ini yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Haleluya. Haleluya. Mari kita naikkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada umatnya.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita akhiri ibadah Jumat Agung pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Yesus Kristus adalah kurban teragung sehingga membuka akses kepada Bapa. Kita bisa menyembah Bapa, Allah Tritunggal. Kita bisa mengucap syukur. Kita bisa mengakui dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan kita bisa menaikkan segala permohonan kita. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Karena itu kiranya berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan kuasa Roh Kudus turun atas hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Hallelujah, praise the